أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri. Ia merasa sangat berat terhadap derita yang kalian alami. Ia sangat mengharapkan keselamatan dan kebaikan kalian. Ia sangat kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menerangkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menyampaikan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat kepadanya dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Khalilallah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safi Allah. Assalamu alayka ya rahmatullah. Assalamu alayka ya khiyaratullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Najiballah. Assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin. Assalamu alayka ya Nur Allah alladhi yustadha'u bih. Assalamu alayk wa ala ahli baytika at-tahirin al-hadin al-mahdiyin wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai pencipta dan penguasa alam semesta, wahai yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, wahai yang kebaikannya abadi,
Lidah ini takkan mampu merangkai kata-kata untuk mengungkapkan rasa syukur kepadamu. Kami memohon dengan segala kelemahan yang ada pada kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur. Ya Allah, Engkau telah karuniakan kami dari rahmat-Mu yang tak terhingga. Kau telah utus untuk kami cahaya-Mu, makhluk pilihan-Mu, hamba-Mu yang paling mulia, Nabi Agung Muhammad salawatuka alaihi wa alih. Engkau utus untuk menerangi hati sanubari kami. Engkau utus untuk membimbing kami, mendidik kami, membawa kami kepada cahaya kebenaran. Betapa agungnya Rasul-Mu. Engkau nyatakan sendiri dalam Al-Quran, kitab suci-Mu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua menikmati keindahan dan keagungan akhlaknya. Ia telah tunaikan tugas mulianya dengan begitu mengesankan. Ia telah bersusah payah mendidik umat ini. Ia telah berkorban segalanya untuk umat manusia. Ia adalah ayah yang penuh kasih sayang. Ia adalah pemimpin yang sangat dekat dengan kaum fakir miskin. Ia adalah pelindung dan pembela orang-orang lemah. Semua mengakui bahawa Rasul-Mu begitu sayang dan sangat mengasihi umatnya. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ummati, ummati, ummatku, ummatku. Itulah kalimat yang sering dilantunkan lidah suci junjungan kita Rasulullah, khususnya di saat-saat menjelang kepergian beliau ke haribaan ilahi. Ummati, ummati. Suara Rasul sudah terdengar parau saat itu. Sakit yang beliau derita membuat beliau nampak begitu letih. Kala itu suasana hening, waktu seakan enggan berputar, nafas terasa tertahan, semua orang terpaku, mata mereka seolah takut berkedip, tak mau melepaskan pandangan dari wajah mulia Rasul. Keharuan merayap mengitari kamar beliau. Mata teduh Rasul berkedip sesekali, seakan menerawang menembus ruang dan waktu. Para kerabat menangkap sepertinya di tengah sakit yang diderita, Rasul sedang berfikir keras. Ada kegelisahan menyelimuti hati Rasul. Pandangannya yang galau tertuju pada satu sudut. Rasul tahu bahawa ajalnya sudah dekat. Ia memandangi orang-orang di sekelilingnya. Rasul tak kuasa menahan kesedihannya, dan air mata pun menetes mengalir pelan di pipi beliau. Rasul tahu benar apa yang akan dialami keluarga dan para sahabat pilihan setelah kepergiannya. Ahlul Bait dan para pengikut mereka kelak akan menjadi korban keserakahan orang-orang yang mengaku sebagai umatnya. Sakit yang beliau rasakan kerap kali membuat beliau tak sadarkan diri. Namun kepedihan di hati beliau setiap kali mengingat penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang dicintainya nanti. Hal itu beliau rasakan lebih berat ketimbang penderitaan karena sakit yang dialaminya. Fatimah Az-Zahra menangis. Ia memandangi wajah suci ayahandanya tercinta. Ia tahu bahawa sebentar lagi akan terjadi perpisahan yang sangat menyedihkan. Tak akan ada lagi suara lembut penentram hati. Tak ada lagi belayan penuh kasih. Tak akan ada lagi suara ketukan di pintu membangunkan keluarganya di waktu subuh. Rasul akan pergi bertemu sang kekasih. Rasul akan pergi menghadap Ilahi.
tahu akan kesedihan putrinya, Rasul meminta Fatimah untuk mendekatkan wajahnya, wajah yang selalu dipandanginya apabila beliau merindukan surga, wajah yang selalu diciuminya bila beliau merindukan wewangian surga. Rasul pernah bersabda, Fatimah haura insiyah, kullama ishtaqtu ilal jannati qabbaltuha. Fatimah adalah bidadari yang berupa manusia yang diciptakan dari benih-benih surga. Setiap aku rindu kepada surga, aku menciuminya. Fatimah menempelkan kepalanya di wajah ayahnya, lalu ayahnya berbisik, ajalku sudah dekat, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah. Fatimah pun tak mampu menahan tangis. Rasul memahami kepiluan putrinya. Rasul yang penuh cinta dan kasih sayang berusaha menghapus duka putrinya. Rasul memberi isyarat sekali lagi agar Fatimah mendekatkan telinganya dan beliau kembali berbisik, engkau adalah orang pertama di antara keluargaku yang akan segera bertemu denganku, maka berbahagialah. Bisikan beliau kali ini membuat Fatimah tersenyum lega penuh harap. Hari itu terasa lebih sunyi dari hari-hari sebelumnya. Matahari menahan sinarnya, angin sahara berhembus pelan menyibakkan tirai rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya. Hari itu seakan kekuatan gaib membangkitkan Rasul dari pembaringannya. Beliau membuka pintu rumah dengan tangannya sendiri. Saat itu seakan tak tampak keletihan di diri Rasul. Beliau pergi menuju masjid. Wajah suci Rasul menunjukkan kegembiraan pada saat menyaksikan para sahabatnya memenuhi masjid. Seorang sahabat berkata, saya tidak pernah melihat Rasul begitu gembira kecuali pada saat itu. Di saat itulah Rasul menyampaikan pesan terakhirnya. Beliau menyampaikan peringatan agar umatnya senantiasa waspada akan datangnya fitnah besar yang apinya telah disulut oleh kemunafikan. Itulah kali terakhir Rasul masuk ke dalam masjid dan kemudian keluar untuk selama-lamanya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara yang paling sedikit yang dapat diraih umat manusia adalah yakin, dan kedua adalah kemantapan dalam ketabahan. Barang siapa yang mendapatkan keduanya, maka tiadalah dia merisaukan kekurangan masa lalunya, di mana dia tidak berkesempatan memperbanyak salat malam dan salat sunnah lainnya. Tapi yang paling aku khawatirkan adalah bila dibukanya pintu-pintu dunia oleh Allah bagi kalian sesudah kepergianku, maka sebagian dari kalian akan mengingkari sebagian yang lain, dan pada saat itu pula para penghuni langit akan mengingkari kalian. Barang siapa yang tabah, maka jayalah ia dengan kesempurnaan pahala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 96, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga pernah meriwayatkan bahawa Rasul berwasiat agar kalian bertakwa kepada Allah, dan aku sangat memohon kepada Allah agar memperhatikan kalian, dan aku titipkan kalian kepadanya. Aku adalah peringatan yang nyata bagi kalian, dan janganlah kalian menyombongkan diri di hadapan para hamba Allah dan di bumi Allah,
karena Allah telah berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Detik demi detik berlalu, keadaan Rasul semakin parah. Sakit yang dirasakan sudah melampaui kekuatan fisiknya. Beliau sudah tidak mampu berkata sepatah kata pun. Bibir yang selalu menyerukan kebenaran terkatup sudah. Madinah dipayungi kebisuan. Wajah-wajah murung memenuhi setiap sudut kota, mengisyaratkan kesedihan mendalam. Langit seakan menangis menurunkan gerimis. Suara panggilan malaikat maut serasa terdengar begitu jelas di telinga orang-orang yang mencintai Rasul. Ada suatu yang memenuhi benak keluarga Rasul dan para sahabat pilihannya. Rasul akan pergi dan mereka akan ditinggalkan. Kepiluan menyesakkan dada. Apa yang akan terjadi setelah kepergian beliau? Siapa yang akan membela mereka sepeninggal Rasul? Rasul terbaring lemah dikelilingi keluarganya. Di luar para malaikat sedang menunggu izin dari Rasul untuk menjalankan tugas mereka. Rasul melihat ke arah mereka dan meminta mereka untuk menunggu, dan mereka pun menunggu. Kekasih ilahi Muhammad, sang wujud kebenaran, begitu tingginya tempat beliau di sisi Allah, hingga kematian pun hanya akan datang dengan kerelaannya. Kematian sudah mendekati pintu rumah Rasul. Penghuni Baqi sudah menantinya. Permadani telah digelar dari sorga oleh para malaikat untuk menyambut kedatangan sang manusia pilihan. Semua orang di ruangan itu menahan nafas. Setiap helaan nafas Rasul seakan menggetarkan setiap molekul benda yang berada di sekitarnya. Ali alaihissalam meletakkan kepala Rasul di pangkuannya hingga wajah Rasul menempel di dadanya, dada yang dipenuhi oleh kecintaan dan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dulu Ali besar di bawah bimbingan Rasul, kini sang pengasuh mulia terkulai lemah di pangkuan Ali saat menjelang ajalnya. Di samping Rasul ada cawan berisi air. Ketika Rasul tersadar untuk beberapa saat, beliau memasukkan tangannya ke dalam cawan lalu membasuh wajahnya dengan air seraya berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Kata-kata beliau membuat malu sang malaikat maut. Allah memberiku kemampuan untuk bisa mencabut nyawa manusia dengan mudah, seolah aku hanya tinggal menempatkan ruh mereka di antara jari-jariku dan menariknya. Dan aku tidak memerlukan izin dari siapapun kecuali Allah saja. Tapi ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah, hingga aku hanya dapat mengambil ruhnya bila hamba itu mengizinkan. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad kekasih Allah. Itulah kata-kata malaikat maut yang mengisyaratkan ketinggian maqam Rasul. Nampak kemudian Rasul memegang tangan putrinya Fatimah, lalu meletakkannya di tangan Ali bin Abi Talib. Rasul menangis. Fatimah tak kuasa membendung air matanya. Hasan dan Hussein yang masih kecil-kecil turut hadir di situ. Mereka pun menangis terseduh-seduh. Rasul kemudian berkata, wahai Ali, ini adalah Fatimah, ini adalah amanat Allah dan Rasulnya. Jagalah ia wahai Ali, karena Allah dan Rasulnya. Ketahuilah wahai saudaraku Ali, aku rida kalau Fatimah rida.
begitu pula Allah dan para malaikatnya. Kemudian Rasul memeluk mereka semua dan berkata, aku selalu bersama kalian dan bersama orang-orang yang mencintai dan mengikuti kalian. Keharuan begitu mencekam. Kemudian Rasul menjulurkan kedua kaki mulia beliau. Kening suci mulai nampak berkeringat. Cahaya semakin memancar dari wajah beliau. Lalu terdengar beliau menjawab salam malaikat. Lalu inilah ucapan terakhir dari bibir pembawa kalam ilahi itu. Aku ingin menuju keharibaan yang maha tinggi. Aku ingin keharibaan Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemana hilangnya jejak sang kekasih ilahi yang dulu nampak begitu jelas di tanah jiwa pencintanya? Kemana sirnanya jejak sang pembawa cahaya yang kemarin kilauannya terlihat memancar dari nurani bumi? Kemana hilangnya jejak sang Rasul yang belum lama ku dengar lantang di bibir-bibir penerusnya? Kemana jejak Muhammad, sang Nabi yang Tuhannya senantiasa mengucap salam baginya, yang namanya dimuliakan penghuni langit dan bumi, yang wibawanya membuat gentar para musuh Allah, yang ibadahnya membuat malu para malaikat muqarrabin, yang kearifannya membuat kagum orang-orang kafir, yang akhlaknya adalah dakwah, yang aura cintanya mampu membuat mulut-mulut bersyahadah, yang matahari tak sanggup memandang sinarnya, yang bila ia melangkah bumi malu mengeraskan pijakannya, yang bulan dan bintang memujanya. Kemana jejak Muhammad, sang Nabi yang senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan mengingat Allah, yang kasih sayangnya adalah tetesan murni dari kasih ilahi, yang selalu menengadahkan tangan memohon rahmat dan hidayah bagi umatnya, yang air matanya menetes demi umatnya, yang darahnya mengalir demi umatnya, yang gelisah karena memikirkan nasib umatnya, yang galau karena prihatin akan masa depan umatnya, yang rela menanggung penderitaan sakaratul maut umatnya, yang tak memperdulikan rasa sakitnya untuk bisa berdiri di mimbar dan memberi wasiat untuk keselamatan umatnya, yang bersimpuh di hadapan Allah memohon agar kelak bisa memberi syafaat umatnya. Kemana jejak Muhammadku? Kemana jejak Muhammadku? Jejak itu telah hilang bagai tersapu pasir Sahara. 23 tahun sang Nabi mengukir jejak tapak kakinya di tanah rohani pengikutnya, di bumi spiritual wasinya. 23 tahun sang manusia mulia pembawa risalah suci, pengemban untean kalam ilahi, mewarisi jejaknya untuk kita ikuti dari alam dunia melewati barzakh, menandai mahsyar hingga sampai ke singgasana yang ia persembahkan untuk umat yang dicintainya. 23 tahun jejak kaki sang Nabi berlumuran darah, terinjak kerikil tajam yang disebarkan musuh-musuhnya, melepuh dibakar api Sahara. Namun beliau tetap berjalan, beliau tetap ingin mewariskan jejaknya untuk kita. 23 tahun sang Nabi meninggalkan jejak Mi'raj, jejak hijrah, jejak Badar, jejak Uhud, jejak-jejak perjuangan membela agama kebenaran, agar muslimin dapat hidup terhormat, agar muslimin bangga dengan keislamannya, agar muslimin dapat dipandang oleh dunia sebagai kaum yang merdeka, kaum yang tidak rela ditindas,
kaum yang mulia. Kemana jejak Muhammad kita? Jejak itu telah hilang bagai tersapu ombak lautan. Jejak itu kita hapus dengan meninggalkan Al-Quran, terhapus oleh kemaksiatan, terhapus oleh kesombongan, terhapus oleh iri, dengki, hasud di antara sesama, terhapus oleh dosa-dosa, terhapus oleh ketidakmampuan kita memilih kawan, terhapus oleh ketidakmampuan kita melihat lawan, terhapus dengan ketidakpekaan kita terhadap sesama, terhapus dengan keengganan kita bersedekah, terhapus oleh lidah kita yang sibuk menghakimi orang, yang sibuk mengkafirkan sesama, terhapus dengan keakuan, terhapus oleh panjangnya angan-angan, terhapus oleh kebencian kita terhadap saudara, terhapus oleh kepatuhan kita kepada setan dan hawa nafsu, terhapus oleh ketidakmampuan kita mengenali pemimpin, terhapus oleh kerelaan kita terhadap penjajahan, terhapus oleh rasa takut kita menghadapi kezaliman, terhapus oleh rasa malas kita untuk berjuang di jalan Allah, terhapus oleh kecintaan kita pada yang fana, terhapus oleh keraguan kita pada yang abadi, terhapus oleh pesimisme, terhapus oleh kita yang membiarkan tumbangnya kebenaran dan berdirinya kebatilan. Kita hapus dengan membuka pintu rumah kita untuk dimasuki oleh antek-antek iblis. Kita hapus dengan meninggalkan ajaran Muhammad. Kita hapus dengan menurunkan bendera Muhammadi dan mengabaikannya di tanah berlumpur hingga tak lagi terlihat warnanya, tak terbaca semboyannya, tak tercium wanginya, tak nampak lambangnya. Bendera itu terinjak-injak, tercabik-cabik hingga kita kehilangan jejak sang Nabi. Jejak sang Nabi yang dulu mampu merubah zaman kejahilan menjadi zaman pencerahan, kita hapus dan kini kita telah kembali kepada kejahilan. Ya Rasul, Ya Rasulullah, jangan dulu kau palingkan wajah muliamu dari kami. Pandanglah kami, gapailah tangan kami, tolonglah kami di dunia ini dan berilah kami syafaatmu di akhirat nanti ya Rasulullah.